you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when it sifat membantu, yang bersifat membantu. Terus si konseling itu juga bisa berlangsung melalui pendekatan bersifat seperti pengembangan, pencegahan, sama penyembuhan. Terus ada juga ragam konseling. Nah, ragam konseling ini tuh upayanya untuk guna mewadahi berkembangnya potensi individu secara optimal dan juga bisa dan juga penyembuhan terhadap keragaman masalah yang dihadapi oleh individu. Nah, maka dari itu konseling itu dapat menjadi meliputi beberapa bentuk. Ada 9 bentuk, yaitu yang pertama konseling ekologis. Nah, kalau konseling ekologis itu kan berkaitan dengan lingkungan dan sosial. Nah, si konseling ini tuh membantu si klien dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga teman sosialnya. Jadi ini tuh untuk membantu itu si klien untuk menyesuaikan dirinya. Nah, kalau yang kedua itu konseling sosial pribadi dan belajar. Nah, kalau ini tuh yang bisa ngasih itu tuh guru atau enggak konselor. Ini tuh gunanya untuk mengembangkan bakat kemampuan yang dimiliki oleh siswa atau klien tersebut. Nah, yang ketiga itu konseling kesehatan. Kalau konseling kesehatan itu kita tuh jadi konselornya itu bisa membantu dalam upaya mengembangkan pemahaman dan kemampuannya untuk merawat atau memelihara kesehatan diri dan lingkungannya. Terus yang keempat itu konseling keluarga. Kalau konseling keluarga itu membantu kepada individu dengan melibatkan para anggota keluarganya dalam upaya memecahkan masalah yang dialaminya gitu. Kayak gitu. Terus yang kelima yaitu konseling karir. Kalau ini tuh untuk memberi bantuan kepada individu dalam upaya mengembangkan pemahaman tentang karakteristik pribadi. Jadi karakteristik dia di dunia kerja tuh gimana gitu, ngasih bantuan, ngasih edukasi kayak gitu-gitu. Yang tadi itu loh. Terus yang keenam itu konseling keenam itu konseling pernikahan. Ya, ini tuh proses pemberian bantuan kepada individu remaja atau dewasa muda yang akan menikah. Jadi ngasih edukasi gitu. Terus yang ketujuh itu konseling gangguan traumatis. Nah, proses ini tuh bisa membantu kepada individu yang mengalami stres pasca peristiwa traumatik gitu. Terus yang kedelapan itu konseling psikiater. Jadi bantuannya itu kepada seluruh manusia. Mau ibu, mau anak kecil, mau remaja atau dewasa yang bermasalah berat gitu, yang masalahnya tuh gangguannya tuh berat banget, itu bisa konsultasi ke psikiater. Terus yang ke-9 konseling religius. Nah, proses bantuan kepada individu agar memperoleh pencerahan diri dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama. Itu semua ragam konsultasi. Nah, yang terakhir ada ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental dalam pandangan Islam, yaitu beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus merasa tenang, terus ridho, bahagia, dan merasa dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Terus paham kan? Paham. Terus sehat secara fisik, terus melaksanakan pola hidup sehat. Dan ada juga kaitannya dikuatkan juga sama jurnalnya dengan tema kolaborasi bimbingan kelompok dan konseling kelompok dalam membentuk karakteristik mental yang sehat.
dipublis sama apa itu research Fire Unisri 2019. Jadi ini tuh upaya yang dilakukan agar apa sih? Tunggu. Yang berkaitan dengan itu. Jadi hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa kolaborasi bimbingan kelompok dan konseling kelompok dapat membentuk karakteristik mental sehat mahasiswa dengan indikator terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin, tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Itu penguatnya dari So tell me who you love. Itu ada arti kesehatan mental. Kalian pasti tahu kan kesehatan mental itu seperti apa. Jadi kesehatan mental itu adalah orang yang mempunyai mental yang sehat dan mentalnya itu terhindar dari orang yang dengan gejala kejiwaan atau gejala penyakit mental. Jadi orang itu mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ia tempati. Semisal kayak orang yang baru datang dari luar kota, dia ingin pindah ke perumahan. Nah, kayaknya sepertinya itu dia itu kayak introvert, terus dia tidak bisa mengenali tetangganya, dia tidak bisa berinteraksi dengan tetangganya. Jadi dia kan kayak mentalnya kurang sehat. Terus dia mengalami frustasi, bahkan dia sempat stres. Itu merupakan gejala mental yang kurang sehat. Jadi kita harus mempunyai mental yang sehat untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang akan ia tempati. Terus, kalau mental kita itu sehat, kita akan mencapai kebahagiaan hidup. Seperti itu. Terus yang kedua, ada tujuan kesehatan mental. Tujuan mempelajari kesehatan mental yaitu yang pertama, memahami makna kesehatan mental dan faktor penyebabnya. Jadi dengan mempelajari kesehatan mental, kita bisa tahu apa sih itu kesehatan mental, apa sih penyebab orang dengan gangguan kesehatan mental, terus bagaimana cara menangani orang dengan gangguan penyakit kesehatan mental. Terus kita bisa nge-share ilmu kita tentang kesehatan mental itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka bisa tahu, oh kesehatan mental itu begini, terus cara mengurangi mental yang down itu seperti ini. Jadi secara tidak langsung kita mengurangi timbulnya gangguan kesehatan mental itu di lingkungan sekitar kita. Nah, siapa sih sasaran dalam kesehatan mental? Jadi sasaran dalam kesehatan mental itu adalah masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita, masyarakat umum, dan itu terlebih masyarakat yang mendapat perawatan dengan gejala penyakit mental. Terus kesehatan mental itu sangat berkaitan dengan ketenangan hidup. Jadi jika kita mempunyai mental yang sehat, kita akan mencapai kebahagiaan untuk hidup. Terus kenapa harus mempunyai kesehatan mental untuk kebahagiaan hidup atau ketenangan hidup? Bayangkan saja seseorang mempunyai gejala penyakit mental dan dia akan mengalami stres, terus cemas, bahkan kesepian. Dia tidak akan mencapai kebahagiaan hidup. Jadi kita harus mempunyai mental yang sehat untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, terus kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh dalam kita untuk menyesuaikan diri. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus mempunyai mental yang sehat untuk menyesuaikan diri untuk lingkungan di sekitar kita. Terus materi tadi diperkuat oleh jurnal yang ditulis Anita Novianti dan Nur Rohman Hajam selaku mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nah, judul jurnalnya adalah Literasi Kesehatan Mental dan Sikap Komunitas sebagai Prediktor Pencarian Pertolongan Formal. Nah, hasil penelitiannya adalah pencarian pertolongan terkait gangguan mental dipengaruhi oleh literasi kesehatan mental. Jadi, orang yang mempunyai literasi atau pengetahuan kesehatan mental kemungkinan besar mempunyai potensi yang besar untuk menolong orang dengan gangguan kesehatan mental. Seperti itu. Sekian dari saya. Prinsip kesehatan mental. Prinsip kesehatan mental merupakan aturan atau standar yang harus diterapkan dalam upaya mencapai dan memelihara kesehatan mental, ya kan? Menurut di sini ada beberapa prinsip yang dikategorikan oleh teori Alexander. Jadi yang pertama itu ada prinsip
berdasarkan pada hakikat manusia atau pada diri kita sendiri, individu gitu. Seperti kondisi jasmani yang baik dan integritas organisme yang baik. Contoh saja seperti kalau kita mempunyai kondisi jasmani yang sehat, itu kan akan mempelancarkan kegiatan kita gitu. Apalagi kesehatan mental kita, perasaan kita gitu kan. Dan integritas organisme yang baik itu artinya pemikiran kita yang baik gitu. Jika kita percaya itu adalah suatu yang baik dalam gitu. Terus ada lagi perlu memperluas pengetahuan. Jadi kita prinsip pada diri kita itu perlu juga untuk memperluas pengetahuan, seperti menambah pengalaman kita agar dalam berpengalaman kita kan bisa menyadari suatu hal ya, agar kita tuh mengerti akan hidup ini gitu. Contohnya seperti kita mengalami kegagalan. Kalau kita semakin banyak pengalaman, itu kan semakin mempelajari, memberikan kita pengajaran bahwa kesalahan ini yang membuat saya gagal nih. Nah, keesokan untuk masa depannya, untuk keesokannya nggak boleh lagi gagal karena masalah kayak gini gitu. Itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita kan. Terus yang selanjutnya ada penanaman dan pengembangan kebiasaan yang baik. Jadi kita mempunyai kebiasaan atau akhlak yang baik gitu. Itu juga merupakan prinsip untuk kita tetap bisa hidup sehat. Maksudnya mempunyai kesehatan mental yang sehat. Contoh aja, kalau kita semisal kita mempunyai akhlak yang kurang baik, itu kan mempermudah masalah datang kepada kita, ya kan? Jadi semakin masalah yang kita hadapi itu banyak, semakin pula mengganggu kesehatan mental kita gitu. Tapi kalau kita mempunyai kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, otomatis lingkungan atau orang yang berinteraksi kepada kita kan juga memberikan perlakuan atau stimulus yang baik kepada kita gitu. Jadi kesehatan mental bisa terjaga. Terus prinsip yang selanjutnya itu didasarkan pada hubungan manusia dengan lingkungan, manusia dengan lingkungan, individu kepada lingkungan. Seperti hubungan pribadi kepada keluarga yang harmonis. Jadi kan keluarga juga mempengaruhi banget ya sama kesehatan mental kita. Kalau semisal keluarga kita aja nggak harmonis, itu kan bisa menghambat pekerjaan kita atau pemikiran kita. Misal kita mau beraktivitas apa gitu, kayak gini kuliah, tapi keadaan keluarga kita nggak harmonis, itu akan mengganggu kesehatan mental kita atau perasaan kita. Terus ada lagi penyesuaian diri yang baik dan ketenangan batin, terus mempengaruhi kepuasan dalam bekerja, itu juga termasuk. Terus yang selanjutnya, prinsip selanjutnya ada didasarkan manusia dengan Tuhan. Jadi prinsip kita kepada Tuhan, kita harus mempunyai iman yang kuat, terus beribadah yang kuat juga kepada Tuhan kita. Kita kan semua Muslim nih yang berempat di sini. Jadi kita dalam menjaga kesehatan mental kita diharuskan juga mengingat Allah, terus bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, agar semua yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Terus pembahasan yang selanjutnya ada fungsi kesehatan mental. Sadar, fungsi kesehatan mental itu ada 3. Yang pertama preventif atau pencegahan. Jadi pencegahan itu kalau kita mempunyai kesehatan mental yang baik,
kita akan akan mencegah juga masalah-masalah atau timbulnya masalah itu. Kayak contoh nih, misal contoh, aku kan mempunyai kesehatan mental yang baik, bisa berpikir dengan baik, terus bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu toh. Terus ada stimulus yang membuat saya itu stres. Kalau semisal saya bisa berpikir dengan baik atau bisa mengelola stres itu dengan baik, itu kan stres itu nggak akan mempengaruhi kesehatan mental saya, betul toh? Terus yang selanjutnya ada lagi amelioratif atau perbaikan. Jadi kesehatan mental itu bisa buat perbaikan diri kita, buat kepribadian kita gitu. Jika kita mempunyai kesehatan yang baik, otomatis kepribadian kita baik. Yang selanjutnya ada supportive atau pengembangan, sama halnya yang perbaikan. Jadi supportive ini bisa mengembangkan kepribadian yang baik pada diri kita. Terus jurnal untuk memperkuat pembahasan ini, ada jurnal yaitu analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategis penanggulangannya. Jadi di jurnal ini penulisnya adalah Dumilah Ayuni Tias, Duniarti, Amarisa Rahyani. Di pembahasan jurnal ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan kajian data riset. Jadi gimana sih nih? Ya. Oleh karena itu, strategi yang optimal perlu dilakukan bagi individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kualitatif, dan rehabilitatif secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Kesehatan mental dapat ditingkatkan dengan intervensi kesehatan masyarakat yang efektif. Itu aja penjelasan. Wasjum. Nah, apa itu coping stress? Jadi kita juga harus tahu dulu stres itu apa, gitu kan? Stres itu merupakan suatu keadaan gangguan mental yang dihadapi seorang akibat adanya suatu tekanan. Nah, tekanan ini itu bisa muncul dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar individu itu. Nah, tekanan ini tuh muncul karena kegagalan dari individu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Stres ini juga dapat diartikan sebagai suatu reaksi fisik dan psikis terhadap setiap tuntutan yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, sumber stres ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu stresor fisik, dan yang kedua itu adalah stresor sosial. Dibagi menjadi tiga. Nah, yang stresor fisik itu merupakan sumber stres yang dapat menyebabkan tekanan pada tubuh yang dampaknya itu kepada fisik kita. Jadi stres itu nanti itu menyebabkan tubuh kita tuh jadi nggak enak gitu loh. Misal kayak suhu, suara, polusi, ataupun keracunan. Jadi kan misalnya kayak kita tuh berada di tempat yang suhunya itu panas banget gitu kan, otomatis kan kita merasa tidak nyaman dengan tempat tersebut kan. Jadi ketika kita itu udah nggak nyaman dengan tempat tersebut, jadi hawanya tuh kayak pengen marah-marah terus mengeluh. Nah, itu juga bisa menyebabkan kita itu stres. Itu stresor secara fisik. Terus yang kedua itu ada stresor sosial. Nah, stresor sosial ini sumber stres atau penyebab stres yang berasal dari lingkungan sosial. Biasanya itu terbentuk karena ekonomi, politik, keluarga, jabatan, terus karir, hubungan interpersonal antara
aku dan dia, antara aku dan kamu ya kan. Terus juga dengan lingkungan. Contohnya kayak gini, kalau anak yang berada di dalam keluarga yang broken home itu lebih rentan mengalami stres kan, karena kan sering mendengar orang tuanya itu selalu bertengkar gitu loh. Nah itu rentan banget punya stres itu dari lingkungan keluarga. Nah terus stresor atau sumber stres yang ketiga itu adalah stresor psikologis. Nah stresor psikologis ini sumber stres atau penyebab stres yang berasal dari mental kita. Nah seperti kayak frustasi, terus bisa juga karena putus cinta, itu juga kan sumbernya dari kita sendiri kan itu. Nah akibat atau dampak dari stres ini itu beragam, dari dampak fisiologis, terus dampak psikologis, dan juga dampak perilaku. Nah ya dampak dari fisiologis itu bisa yang menstruasi itu terganggu, terus kayak kehilangan gairah seks, terus juga bisa dia kena mah, kena diare, itu gara-gara stres. Terus kayak merasa cepat lelah, pusing, terus kayak dia tuh sering deg-degan, itu juga bisa. Itu dampak fisiologis. Nah yang dari dampak psikologisnya itu semangat dia itu menurun, terus mudah marah, mudah emosi, terus gampang jenuh, bosan, terus sulit tidur, kadang juga nafsu makan itu bisa bertambah ataupun berkurang. Paham nggak? Paham. Kemudian dari dampak perilakunya itu prestasi itu bisa menurun dan muncul perilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, bandel, nakal, bikin kerusuhan, sering bertengkar. Nah, itu jadi efek stres. Terus menurunnya kemampuan mengingat ataupun belajar. Dia juga tidak aktif berkegiatan, jadi kayak dia tuh nggak mau berkegiatan gitu loh, nggak mau beraktivitas, sering murung, itu juga bisa. Nah, makanya perlu ada yang namanya coping stress. Coping stress ini adalah respon individu atau respon seseorang untuk mengatasi masalah tersebut, gitu kan. Jadi respon tersebut tuh harus sesuai dengan apa yang dia rasakan dan dipikirkan gitu. Jadi coping stress itu buat mengatasi dari stresnya ini sendiri gitu. Nah, untuk coping stress ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu problem fokus. Nah, ini tuh merupakan jenis coping yang berpusat pada masalah. Jadi strategi ini dari problem fokus ini digunakan untuk mengurangi penyebab stres. Jadi coping yang berpusat pada masalah itu untuk mengurangi penyebab stres itu loh. Nah, ada pun beberapa mekanisme coping yang yang berpusat pada masalah ini tuh. Yang pertama ada konfrontasi. Nah, konfrontasi itu usaha untuk mengubah keadaan atau untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengambil resiko. Misal kayak dia punya masalah kan ya, dia jadi itu kayak punya usaha untuk menyelesaikan masalahnya, nggak cuma membiarkan masalah tersebut, karena kan kalau membiarkan masalah tidak selesai kayak itu kan. Terus ada yang kedua itu isolasi. Nah isolasi ini dia itu kayak bisa menarik diri atau dari lingkungan yang dapat membuat itu stres. Kayak misal dia itu kerja di tempat yang membuat dia itu tidak nyambung. Nah dia stres karena bekerja di situ. Nah untuk mengurangi stresnya dia tuh keluar dari kerjanya biar dia tuh nggak stres. Paham? Nah tuh. Terus yang ketiga itu ada kompromi. Kompromi itu kayak mengubah keadaannya secara hati-hati dengan meminta bantuan dari keluarga dekatnya, mungkin teman sebayanya ataupun teman rekan kerjanya gitu loh. Jadi kayak misal kita kan nggak nyaman berada di lingkungan kerja yang kita tempati. Nah
gimana caranya kita itu kayak mengubah suasananya supaya kita tuh nyaman bekerja di situ, entah kita dengan kita itu mendekati teman-teman bekerja kita, kayak kita tuh nggak merasa kesepian gitu di tempat kerja itu. Nah, strategi yang kedua itu ada emotion focus problem, yaitu mengatasi masalah dengan berpusat pada emosi. Jadi kita melihat masalah itu secara sistemnya, melihat masalah dengan cara positif. Paham nggak? Nah, jadi kita tuh melihat masalah itu secara positif. Nah, ada pun macam-macam mekanisme coping dalam mengatasi stres itu. Yang pertama ada denial. Denial itu kayak menolak masalah dengan mengatakan hal tertentu tidak terjadi pada dirinya. Jadi kayak misal gini, dia punya masalah dengan orang lain. Nah, karena dia tuh nggak mau mengambil pusing, nggak mau bikin stres, jadi kayak dia tuh mau kayak mensugesti diri sendiri gitu loh. Oh, ini tuh baik buat aku, jadi nggak apa-apa tapi dia pergi gitu kan. Paham nggak? Nah, jadi denial itu menolak masalah dengan mengatakan kalau masalah itu tidak terjadi pada dirinya. Jadi dia itu mensugesti dirinya sendiri bahwa tidak terjadi apa-apa gitu loh. Berarti pola pikirnya dirubah. Yang kedua itu ada rasionalitas. Ya betul, pola pikirnya itu dirubah. Jadi kayak dia mensugesti dirinya sendiri kalau masalah tersebut itu tidak ada. Terus yang kedua itu ada rasionalisasi. Nah, kalau rasionalisasi ini itu menggunakan alasan yang dapat diterima oleh akal dan diterima oleh orang lain. Jadi dia tuh udah bikin kesalahan, dia tuh kan stres kan, udah bikin kesalahan, tapi dia tuh kayak membuat alasan-alasan yang dapat diterima oleh orang lain agar dia tuh tidak disalahkan gitu loh. Mau nggak? Paham. Nah, yang ketiga itu ada kompensasi. Nah, kompensasi ini itu kayak dia tuh menunjukkan tingkah laku yang baik. Jadi untuk menutupi kesalahannya dia, itu dia tuh kayak berusaha dengan menonjolkan sifat baiknya dia gitu, biar dia tuh nggak merasa tertekan sama kesalahannya. Terus yang keempat itu ada represi. Nah, represi ini itu dengan melupakan masa-masa yang tidak menyenangkan. Jadi dia tuh kayak melupakan masalahnya gitu loh. Bukan lalu. Itu represi. Terus yang kelima itu ada sublimasi. Nah, sublimasi ini tuh kayak dia kan stres kan. Nah, itu diungkapkan ke temannya. Nah, dia tuh marah-marah, suka marah-marah. Jadi kayak dilampiaskan ke orang lain. Itu sublimasi. Nggak ada yang kalau sublimasi itu nggak marah-marah, tapi apa sih namanya, kayak menyebabkan perasaan atau bakatnya dia tuh dengan sikap positif. Misal dia tuh kayak stres gara-gara pelajaran apa gitu kan. Nah, dia itu terus dia tuh kayak main bola, main olahraga gitu loh. Dia tuh nggak mau memikirkan masalah tersebut, tapi dia berusaha mengalihkan masalahnya dengan dia melakukan hal-hal lain yang bermanfaat gitu. Paham nggak? Paham. Nah, yang keenam itu ada identifikasi. Nah, identifikasi itu dia dengan meniru cara berpikir ataupun meniru tingkah laku orang lain. Jadi dia itu biar termotivasi, itu dia tuh meniru orang lain tuh, biar dia tuh nggak stres. Terus yang ketujuh itu ada regresi. Nah, regresi ini itu dia kembali lagi ke masa yang lalu sebelum dia mengalami stres. Jadi dia mundur dan hanya. Terus yang ke-8 itu ada proyeksi. Nah, proyeksi ini itu dia menyalahkan orang lain atas kesalahannya dia. Terus yang ke-9 ada konversi. Nah, konversi ini itu kayak dia dengan dia
mentransfer reaksi psikologisnya itu ke gejala fisik. Misalnya kita stres kan, nah dipikir terus jadi dia sakit, entah pusing, entah jadi panas, entah jadi diare, itu bisa. Terus yang terakhir itu ada displacement, yaitu dengan reaksi dikatakan kepada orang lain. Jadi misal dia stres, terus dia kan suka marah-marah gitu kan, nah itu dilampiaskan ke orang lain dengan cara marah-marah, itu bisa. Nah jadi hal ini tuh seperti yang dijelaskan pada penelitiannya si Rahmi Lubis dan kawan-kawan mengenai coping stres pada mahasiswa yang bekerja. Hasil penelitiannya itu mengungkapkan bahwa untuk mengatasi stres, Pondok itu mempunyai strategi coping dan bersikap terbuka kepada rekan dekatnya, terus kepada temannya juga, kepada atasannya. Jadi responden itu berusaha terbuka gitu loh kalau dia itu ada masalah gitu kan. Terus selain itu juga dia itu kayak melihat masalah secara positif agar tidak menimbulkan stres yang berkelanjutan gitu. Jadi kayak misal dia stres nggak bisa bagi waktu antara kuliah. The ones we keep close, we should never